Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita jumpa dalam ibadah Jumat Agung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memasuki pada Jumat Agung, di mana kita teringat akan kurban Yesus, kematian anak Allah, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Sesungguhnya di dalam firman ini, sebelum pasal yang kita baca pada saat ini atau perikop yang kita baca, sudah terjadi beberapa peristiwa kepada Yesus. Mulai dari Yesus ditangkap di Taman Getsemane dan sampai Yesus dibawa mulai daripada pengadilan sampai kepada Gunung Golgota ataupun Gunung Tengkorak. Dan kita tahu bersama, pada saat itu Yesus disiksa, Yesus diludahi, Yesus dicaci, dan Yesus juga diberikan ke pundaknya salib, sehingga dia mengangkat beban yang sangat berat. Dan pada saat itu dikatakan dalam firman Tuhan, mulai jam 12 siang, artinya setelah Yesus disalibkan, tepat jam 12 siang, terjadilah peristiwa yang di luar dugaan dan nalar manusia, di mana bumi kelihatan gelap. Dan pada saat itu kejadian-kejadian alam ini merupakan sesuatu yang nyata dilihat oleh orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus sudah disalib dan di dalam firman Tuhan mau diangkat sebuah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Oleh karena itu kita akan melihat hal-hal apa yang terjadi bagi orang berdosa ketika orang berdosa itu sudah di dalam keberdosaannya. Dan itu tergambar di dalam peristiwa salib, secara khusus di dalam perikop kita pada hari ini. Memang di dalam perikop yang lain atau nats yang lain sudah jelas dikatakan hal-hal yang terjadi bagi Yesus. Namun kita akan fokus untuk pada hari ini yang tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayat 56
di mana yang sudah kita baca tadi. Dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa peristiwa yang terjadi bagi Yesus. Yang pertama adalah Yesus berseru dan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah peristiwa ini merupakan sebuah gambaran dalam kehidupan orang yang berdosa, di mana Yesus adalah yang menjadi mengemban dosa kita. Ternyata orang berdosa itu adalah berseru kepada Allah dan menyatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Keberdosaan menjadikan jarak yang jauh antara Allah dengan manusia. Kita menjadi jauh antara Allah dengan manusia. Allah yang kudus, manusia yang berdosa, memiliki jarak, sehingga dengan jarak itu kita menjadi sulit untuk mengenal kehendak Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Eli, Eli, lama sabachthani ini selain sebuah seruan daripada Yesus Kristus, mau menggambarkan juga kepada keadaan seorang berdosa, di mana keberdosaan itu menjadikan kita sulit untuk mengenal dan merasakan kehadiran Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua yang mau ditawarkan atau disajikan oleh firman Tuhan pada saat ini adalah seruan. Orang berdosa adalah hidup di dalam berseru kepada Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Ketika kita berdosa, ternyata batin kita tidak nyaman dan selalu berseru agar Allah datang untuk menolong kita. Dalam firman Tuhan dikatakan pada firman Tuhan pada saat ini, pada ayat 46, bahwa Yesus berseru, dan juga kita melihat di dalam ayat 49 juga dikatakan, apakah orang lain, apakah akan datang yang menolong dia? Dan di dalam ayat 45 Yesus berseru dan akhirnya nyawanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus berseru yang mau menyatakan bahwa betapa sakitnya derita yang diakibatkan oleh keberdosaan manusia. Bukan hanya sebuah simbolis di mana Yesus tersalib, kemudian Yesus mati, hanya sebuah simbolis, namun berseru dan berseru oleh karena sakitnya yang derita yang dialami oleh Yesus. Dan yang ketiga, ketika kita baca di dalam firman Tuhan pada hari ini, secara khusus di dalam ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam. Itulah sifat orang berdosa. Ketika orang yang berdosa itu sulit untuk berempati, sulit untuk menyatakan kasih, sulit untuk memahami orang lain di dalam penderitaannya. Keberdosaan kita menjadikan kita menjadi tumpul perasaan, tumpul hati untuk menolong dan memperhatikan orang lain. Itulah keberdosaan yang itulah keadaan yang diakibatkan oleh keberdosaan kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca dan ayat 55, dan di situ ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu-ibu dan ibu anak-anak Zebedeus. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus tersalib, mereka tidak mendekat, mereka melihat dari jauh. Mereka tidak mau untuk mendekat, mereka melihat dari jauh. Keberdosaan sebuah gambaran individualisme. Keberdosaan menggambarkan sebuah keterisolasian sosial dalam perjalanan kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang berdosa, dia akan menjadi terpisah dengan Allah dan mulai terpisah dengan orang-orang sekitarnya. Yang ada hanyalah kepentingan, yang ada hanyalah
sebuah negosiasi. Tapi keberdosaan itulah yang menjadi diputuskan Yesus di dalam kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, keberdosaan manusia yang begitu berat, yang menjadikan manusia jauh dari Allah, menjadikan manusia sulit untuk memahami orang lain, dan menjadikan manusia menjadi individualis, itu dipatahkan oleh Yesus, dikalahkan oleh Yesus. Dan memang keberdosaan itu dibuat sebuah tanda-tanda yang sangat luar biasa, di mana Yesus tergantung di kayu salib, dan tepat jam 12 sampai jam 3 dikatakan dalam ayat 45, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya keberdosaan ketika akan diselesaikan oleh Allah, kelihatan di dalam tanda-tanda alam bahwa gelap seluruh daerah itu. Artinya begitu gelapnya persoalan-persoalan yang akan diselesaikan Yesus, begitu beratnya pergumulan dosa yang akan diselesaikan Yesus. Yesus adalah domba kurban Allah yang akan menyelesaikannya. Namun di dalam pada saat ini mau dibuka, mau dipaparkan di dalam kehidupan kita, sedangkan bumi berduka oleh karena anak domba Allah akan menjadi kurban penyelamatan. Oleh karena itu keberdosaan itu begitu berat. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita hidup di dalam keberdosaan kita, kemudian kita meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia, begitu meninggal dunia yang seharusnya kita adalah dimasukkan ke neraka, dimasukkan ke dalam penghukuman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, apakah yang bisa membayar itu? Yang pasti cuma satu, yaitu kematian Yesus Kristus, kematian anak domba Allah. Sehingga ketika kita sudah orang-orang yang berdosa ini menjadi ditebus, yang seharusnya upahnya adalah kematian untuk selama-lamanya, dirubah menjadi kehidupan untuk selama-lamanya. Hal ini dapat kita lihat di dalam firman Tuhan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu ayat 54 dikatakan, dalam ayat 53 dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya, ketika Yesus sudah bangkit daripada kematian, yang terjadi adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, akan dibangkitkan juga daripada kematiannya. Karena Yesus telah mati, di dalam kematiannya adalah untuk menebus dosa setiap orang di dalam keberdosaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan juga dikatakan, ternyata setelah Yesus menyelesaikan dosa, setelah Yesus telah menghapus dosa melalui kematiannya, di dalam ayat 54 mengatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, orang yang menganiaya Yesus, orang yang memfitnah Yesus, orang yang membunuh Yesus, menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Artinya, ketika manusia di dalam keberdosaan sulit untuk melihat Allah dan berseru kepada Allah dan mengatakan, di mana engkau Allah? Namun ketika sudah merasa ditebus oleh Yesus Kristus, berubah paradigmanya. Yang dulunya dia membunuh Yesus sendiri, yang dulunya dia menganiaya, meludahi, dan juga menyambuk dan sampai membunuh Yesus, namun akhirnya mengatakan ia adalah anak Allah. Artinya ketika dosa diputuskan oleh Yesus, diselesaikan oleh Yesus, yang terjadi adalah pengenalan yang sempurna terhadap Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, firman ini juga mau mengatakan bahwa pengorbanan Yesus yang begitu berat, pengorbanan anak
domba Allah melalui kematiannya menyelesaikan persoalan-persoalan dosa dan menjadikan sebuah pengenalan spiritualitas yang baru terhadap Allah. Ketika kita menyadari pengorbanan Yesus yang menyelamatkan itu, kita akan mengenal Yesus dengan tepat dan hidup di dalam anugerah keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita terima Yesus yang sudah mati itu, dan kita sadari bahwa kematiannya adalah membasuh dan menyucikan dosa kita, sehingga kita menjadi terlepas, sehingga komunikasi kita menjadi dekat dengan Allah, kita menjadi memiliki kasih kepada sesama, kita menjadi turut menolong orang di dalam keberadaannya, tidak menjadi individualis, namun jiwa menolong, jiwa saling tolong menolong dan membantu menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Kemudian yang paling indah adalah ketika kita sudah menyadari keselamatan daripada Kristus Yesus, ternyata kita akan seperti prajurit yang menyatakan ia adalah sungguh anak Allah dan dia adalah Allah itu. Oleh karena itu, mari hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus. Mari pengorbanan Yesus Kristus menjadi menyelamatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita semakin akrab dengan Allah, akrab dengan sesama, dan seluruh bumi menjadi memuliakan Allah di dalam sukacita oleh karena keselamatan. Oleh karena itu, mari hidup dan hiduplah di dalam pengorbanan Yesus yang menyelamatkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman. Jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi hidup oleh karena keselamatan yang diberikan Yesus Kristus. Pengorbanannya adalah menjadi berbuah di dalam hidup, perbuatan, perkataan, dan seluruh lingkup hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.